Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia. Kita kalau dalam sehari-hari itu lebih banyak mengkonsumsi berita yang ada di media sosial ataupun media massa, cenderungnya kita itu akan mudah untuk terbawa perasaan alias baper. Karena memang nyaris berita-berita yang ada itu kerap kali tidak memberikan sebuah perspektif yang utuh atau menyeluruh. Bahkan di kalangan jurnalis sendiri juga sudah mulai banyak opini-opini yang menyatakan bahwa idealnya sebuah berita itu begini dan begini. Pertanyaannya adalah, kalau konsumsi ya harian kita adalah berita yang seperti itu, bisa dipastikan kita akan menjadi orang yang lambat atau cepat itu menjadi, ya kemungkinannya dua, menjadi apatis atau optimis itu. Walaupun ada mungkin kelompok ketiga yaitu yang netral. Nah, di sini maka kita perlu yang namanya alternatif bacaan berita. Mungkin ada baiknya kita sama-sama meningkatkan kapasitas pembacaan kita dalam konteks berita ini pada berita dari media-media asing, dan saya pikir kalau dalam konteks tertentu itu masih apa istilahnya itu, bau-bau apa ya istilahnya ya yang pas itu ya, bau-bau ada intervensi tertentu itu masih sangat kecil, atau walaupun tetap ada sebenarnya, terutama pada dimensi-dimensi nilai yang itu menyangkut agama dan peradaban. Tapi dalam konteks lain kita perlu ya sekedar untuk meningkatkan apa yang hari ini kita baca menjadi lebih ada varian sehingga ada pembanding. Pada saat yang sama, kenapa dialog banyak diantara kita di media sosial itu cenderung hal-hal yang sifatnya masih apa ya, ya dari dulu itu gitu ya. Mestinya kan kita sudah mulai melihat sisi global dari kehidupan ini. Soal pandemi ini misalnya COVID-19, bagaimana kondisi Amerika, bagaimana kondisi Eropa, kemudian Indonesia, dan seterusnya. Jadi salah satu jawaban mungkin kenapa Gubernur DKI itu cukup sigap di dalam mengatasi COVID-19 ini, karena memang ya referensi dan wawasan bacanya yang jauh lebih lengkap. Nah, ini yang secara mandiri harus dilakukan oleh anak-anak muda Indonesia sehingga dia tidak terjebak pada arus yang hari ini memang betul-betul disetting atau bahkan mungkin ada maksud tertentu. Dan ini adalah hal yang sudah biasa dalam setiap episode kehidupan, ada nuansa-nuansa seperti itu. Jadi, kapan kita akan berubah? Ketika kita memulai perubahan itu sendiri. Yang kedua, kalau kita kembali pada nilai-nilai Islam, maka sesungguhnya membaca itu adalah nafas dari ajaran Islam dan peradaban Islam. Orang yang tidak membaca dengan nama Allah, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, itu cenderung akan mengalami kerugian luar biasa. Dalam bahasa manajemen bisnis ada istilah ya, ketidaktahuan itu harus menimbulkan biaya yang tidak murah. Ya, pernah seseorang itu karena begitu semangatnya untuk mendapatkan ya katakanlah komisi dari sebuah usahanya dia di internet, cuma karena tidak tahu caranya, maka dia kehilangan itu semua. Jadi membaca saja itu sudah sangat penting, lebih-lebih membaca dengan nama Allah. Nah, membaca dengan nama Allah itu berarti dari setiap apa yang kita lihat itu basisnya, kaitannya adalah Al-Quran, adalah Al-Hadis, jadi sunnah, Quran dan sunnah. Kalau ini menjadi basis keseharian sahabat-sahabat muda di Indonesia, maka insya Allah akan ada sebuah, ya katakan progresivitas di dalam merespon apapun, jauh lebih tenang, rasional, dan yang paling penting itu bisa dipertanggungjawabkan. Satu hal yang sangat menarik adalah ketika kita perhatikan pada masa kemerdekaan, jadi tokoh-tokoh bangsa kita itu luar biasa. Mereka bacaannya itu sangat mendalam, dan pada sisi-sisi yang sangat serius, mereka juga sangat tertarik atau menguasai.
Nah, sekarang inilah yang mungkin harus diperjuangkan, sehingga ada sebuah kualitas pada saat kita memainkan jempol di media sosial, ada sebuah power ketika kita menyampaikan sesuatu. Dan itu semua bisa dicapai kalau kita membiasakan diri untuk membaca. Dan Ramadan adalah bulan yang menekankan pentingnya membaca Al-Quran. Tentu saja membaca dengan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, semampu yang kita lakukan. Kalau tidak bisa baca tafsir langsung yang pakai tulisan gundul, ambil terjemahnya. Dan saya pikir ini adalah soal kemauan. Siapapun hari ini bisa akses tafsir-tafsir modern, tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini, bacalah hal-hal yang penting dan buanglah ya semua berita yang tidak memberi efek positif dalam kehidupan kita, kecuali yang jadi polisi, karena polisi itu harus tahu mana yang tidak baik agar bisa mengarahkan masyarakat tetap pada kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.